terang-terangan. Dan terang-terangannya di mana, Pak? Di TPS. Bagi duitnya di TPS. Ya, siapa mau masuk langsung duit. Kemana panwasnya? Kok tidak ada? Kok tidak ada reaksi? Ada datang caleg minta, mana uang? Di depan panwas pun dia minta. Nah, kalau seperti ini, begini kondisinya, Pak. Saya yang makin rusak pemilu kita kan. Di tempat saya bupati. Ada yang di TMS kan oleh KPU. Setelah dia keberatan, naik ke mahkamah, TMS-nya ini diterima oleh mahkamah dan disuruh batalkan TMS itu. Artinya, kenapa kok tugas penyelenggara KPU-nya berani sekali menetapkan yang bersangkutan TMS pada saat itu? Ini kan kasihan, Pak. Mau di mana muka KPU? Yang terhormat pimpinan Komisi 2, yang terhormat Ketua KPU, DKPP, dan Bawaslu, dan seluruh jajaran. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sebagian tadi sudah oleh Pak Dedi, tapi saya sedikit penajaman soal politik uang. Ini memang tidak bisa dibantah, dan ini adalah suatu kenyataan, Pak. Nah, bahkan pada saat pemilu kemarin, itu caleg-caleg itu terang-terangan, Pak. Terang-terangan. Dan terang-terangannya di mana, Pak? Di TPS. Bagi duitnya di TPS. Di TPS saya pun begitu, Pak. Tidak ada ragu-ragu lagi, tidak ada takut-takut, tidak ada apa-apa. Ya, siapa mau masuk langsung duit. Ini bagaimana kualitas pemilu kita kalau sudah begini? Dan di mana peran panwas? Kemana panwasnya? Kok tidak ada? Kok tidak ada reaksi? Bahkan ada di daerah, di kampung-kampung, Pak. Ini terang-terangan masyarakat ini, apakah itu mungkin sudah kesalahan masyarakat? Ya, saya tidak mengerti. Tapi di sana, di kampung-kampung itu jelas. Ada datang caleg minta, mana uang? Di depan panwas pun dia minta. Ditanya panwas nggak berani ngomong, Pak. Malah panwas pura-pura tidak tahu, lari pergi. Nah, kalau seperti ini, begini kondisinya, Pak. Saya ingin makin rusak pemilu kita kan tadi. Karena tren pemilu ini terus terang dari waktu ke waktu, memang pemilu yang 2024 ini jadi sangat rusak. Dan terang-terangan tidak ada lagi halangan-halangan apa-apa. Nah, ini barangkali perlu, Pak. Ya, kita harus sadari, kita harus koreksi, mulai kita menilai diri kita sendiri, baik di KPU, Panwas, DKPP, dan sebagainya. Karena banyak hal yang dituntut tadi, seperti teman saya wali kota Parepare tadi, ya, soal kualitas penyelenggara, Pak. Nah, ini barusan kejadian, tadi saya sudah sempat ngobrol di ruang VIP di tempat saya bupati. Ada yang di TMS kan oleh KPU. Setelah dia keberatan naik ke mahkamah, TMS-nya ini diterima oleh mahkamah dan disuruh batalkan TMS itu. Ini sudah singgal waktu berapa hari lagi. Ya. Artinya, kenapa kok tugas penyelenggara KPU-nya berani sekali menetapkan yang bersangkutan TMS pada saat itu? Apakah tidak ada konsultasi hukumnya, atau bagaimana, atau persepsi hukumnya yang berbeda-beda, sehingga dia berani? Dan akhirnya oleh yang di TMS-kan ini dia melawan, dan dimenangkan dia oleh mahkamah. Ini kan kasihan, Pak. Mau di mana muka KPU? Nah, ini seperti itu. Ini kira-kira yang paling menjadi perhatian kita. Dan yang barangkali yang salah satu juga khusus untuk dari Panwas tadi, Bapak tadi menceritakan bahwa Satpol PP tidak ada anggaran di dalam pembersihan, pembenahan APK yang ada. Sebenarnya, Pak Ketua, karena Satpol PP ini adalah organ dari pemerintah daerah. Saya kira tidak ada salahnya kalau Bapak dari Bawaslu untuk menyurat atau menggandeng Satpol PP ini dan meminta Pemda, kabupaten, kota, atau provinsi untuk kerjasama. Di dalam pembersihan APK yang ada di wilayahnya, itu dibebankan langsung ke daerah itu sendiri melalui anggaran yang ada di Satpol PP. Saya kira itu tidak salah, Pak. Dan pasti itu dibenarkan. Daripada Bapak meminta juga ke daerah Pemda, dana pembersihan APK itu ya melalui dana hibah yang ada di Bawaslu, ternyata nanti itu akan menjadi lain ranahnya. Loh, kok
mau copot-copot APK Bawaslu. Nah, ada Satpol PP tugasnya memang itu Pak, pembersihan untuk pembersihan kota dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu barangkali yang saya usulkan untuk bisa ditindaklanjuti. Saya kira itu saja barangkali yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.